Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Puji syukur pada Allah, pada kesempatan kali ini kami dari tim bimbingan Islam sebelumnya ada pertanyaan berkaitan dengan takbir atau berkenaan dengan takbiran menjelang hari raya Idul Adha. Para ulama menjelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak untuk menjadikan sebagian makhluknya lebih utama daripada yang lainnya. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih mulia dan lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain. Sebagaimana Allah juga menjadikan hari Jumat itu menjadi hari yang paling afdal daripada hari-hari yang lain. Atau juga kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih afdal daripada 1000 bulan. Sebagaimana juga Allah menjadikan beberapa hari tertentu itu lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Yaitu hari mendekati atau ketika masuk bulan Dzulhijjah mendekati Idul Adha. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ulama mungkin berselisih pendapat tentang tafsiran dari malam-malam yang 10 itu maknanya apa. Sebagian memang menafsirkan itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, alias 10 hari ketika kaum muslimin memburu malam Lailatul Qadar. Namun sebagian yang lainnya menafsirkannya dengan maknanya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana tafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kemudian juga Al-Imam Mujahid rahimahumullah atau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. 10 hari awal bulan Dzulhijjah mempunyai keutamaan, sebagaimana juga amal soleh yang dikerjakan di dalamnya menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang telah masyhur sering dibacakan oleh para penceramah, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamul 'ashr. Beliau Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tidak ada hari di mana amal saleh yang dikerjakan pada hari itu merupakan hal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Hari-hari ini di situ maksudnya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kawan-kawan sekalian, karena 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah waktu-waktu di mana amal soleh dikerjakan menjadi hal yang Allah sangat mencintainya, salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa tahlil, kemudian tahmid, takbir dan yang lainnya. Adapun tema kita kali ini membahas tentang berkenaan dengan takbir, atau mungkin menjadi orang Indonesia mengatakan takbiran. Dan perintah untuk bertakbir di hari-hari awal bulan Dzulhijjah ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj. Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Fi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang ditentukan di situ maksudnya para ulama tafsir menafsirkannya maknanya adalah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Juga firman Allah yang lain, Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Di surah Al-Baqarah Allah mengatakan berzikirlah kalian
dengan menyebut nama Allah di beberapa hari yang ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Hari-hari yang terbilang di sini maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Ya. Kemudian kawan-kawan sekalian juga disebutkan dalam sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullahi azza wajal. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa dalil tadi kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ternyata takbir, mengucapkan takbir atau mengumandangkan takbir ketika di hari-hari mendekati Idul Adha atau ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah itu terbagi menjadi dua, yaitu takbir mutlak dan juga takbir muqayyad. Takbir mutlak itu apa? Takbir mutlak itu adalah pelantunan takbir yang tidak terikat dengan waktu tertentu dan juga tidak terikat dengan tempat tertentu, alias dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para ulama mengatakan bahwa takbir mutlak ini untuk hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Kalau untuk Idul Fitri ya, itu semenjak terbenam matahari terakhir bulan Ramadan, yaitu masuk bulan Syawal itu sudah dianjurkan untuk bertakbir. Dan takbir dalam Idul Fitri itu takbirnya mutlak. Jadi tidak terikat dengan waktu sholat. Jadi semenjak matahari tenggelam dia dianjurkan bertakbir sampai nanti didirikannya sholat Idul Fitri. Waktunya lebih singkat. Adapun untuk Idul Adha atau di bulan-bulan Dzulhijjah, takbir mutlak itu para ulama menjelaskan itu dimulai semenjak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini yang mungkin kadang banyak luput dari kalangan kaum muslimin yang mereka menganggap takbiran itu hanya mendekati ketika hari Idul Adha. Padahal sejatinya itu sudah dimulai semenjak di tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan takbir mutlak ini berlangsung terus sampai akhir hari tasyrik, yaitu di tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ini takbir yang mutlak yang tidak terikat tempat dan waktu, alias seorang muslim di mana saja, di pasarnya, di rumahnya, atau ketika dia berjalan, dia bertakbir. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan secara mu'allaq dengan sighah jazm, dikatakan bahwa beliau yukabbir fi kubbatihi, beliau bertakbir di Mina di atas kubbahnya. Fayasma'uhu ahlul masjid, kemudian orang-orang yang ada di masjid mendengar takbir beliau. Fayukabbirun, kemudian orang-orang pun ikut bertakbir setelah mendengar takbirnya Umar ibn Khattab. Fayasma'uhu fayukabbiru ahlul aswaq, kemudian orang-orang yang di pasar pun juga akhirnya ikut takbir. Kemudian dikatakan sampai Mina bergema bergemuruh dari takbirnya para kaum muslimin pada saat itu yang dimulai oleh Umar ibn Khattab. Intinya di sini poinnya adalah, syahidnya adalah mereka bertakbir di mana-mana. Ada yang di pasar, ada yang di masjid dan yang di tempat yang lain. Ini takbir yang mutlak. Kemudian yang kedua takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat dengan waktu sholat, alias dia dianjurkan untuk dilakukan setelah selesai waktu sholat fardu. Kapan dimulai? Para ulama mengatakan itu dimulai semenjak sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ketika sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah di waktu sholat fajar, setelahnya kemudian dianjurkan untuk mengucap takbir. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik, di setiap selesai sholat fardu. Nah, di sini para ulama menjelaskan dua bentuk takbir. Takbir mutlak di Idul Adha, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik, tidak terikat waktu, tempat, kapan saja, di mana saja. Adapun kalau sudah mulai masuk tanggal 9 Dzulhijjah di pagi hari sholat subuh, mulai ditambahkan dengan takbir yang lain, namanya adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang terikat dengan setiap selesai waktu sholat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun bentuk takbirnya seperti apa, di sini perkaranya longgar. Ya, para ulama meriwayatkan beberapa hal. Ya. Ada yang mengatakan bahwa takbirnya itu mengucapkan Allahu Akbarnya 2 kali. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu.
Ada yang mulanya 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 3 kali juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini valid diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Jadi bisa takbirnya awalnya 2 kali takbir, kemudian yang kedua dengan takbirnya 3 kali. Atau juga dengan bentuk yang lain, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga diperbolehkan dan perkaranya longgar sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizullah dan yang lainnya. Jadi kawan-kawan sekalian, ini sekelumit tentang pembahasan tentang takbir mutlak dan muqayyad, kapan dimulai, jenisnya apa saja, kemudian takbir yang diucapkan seperti apa saja. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.